Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Akhirnya saudara dikatakan orang dahsyat, haleluya. Seperti biasa kita angkat pujian, kita menyembah Dia, dan kita menantikan apa sih yang mau Tuhan sampaikan hari ini melalui firman-Nya. Amin. Mari kita pujikan pujian. Tuhan itu sungguh baik dan Dia sangat baik. Jangan diragukan kebaikannya. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Haleluya. Aku telah mengerti kasih karunia-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, kami mengerti Bapa akan kasih karunia yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ini. Rela jadi miskin hanya karena kita untuk menjadi kaya. Di dalam kerelaan-Mu Bapa, Kau memberikan kesempatan buat anak-anak-Mu ini semuanya. Mari saudara, jangan ragu, pengorbanannya sungguh mahal buat saudara dan saya. Mari kita nikmati anugerah ini dan kita katakan Hosana hanya bagi Engkau Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Amin, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dia sangat baik. Yesus, Engkau baik, Sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih Bapa tidak pernah berkesudahan buat kita. Kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Oh Allah, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Amin. Bersyukurlah, katakan Hosana. Ya. Amin, haleluya. Tuhanku, amin, amin. Hosana, Hosana, amin. Bagi Yesus Tuhanku. Yesus katakan Hosana. Hosana hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hosana hanya bagi-Mu Yesus Tuhanku. Hosana bagi-Mu Sang Raja. Hosana, 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 Hosana. Hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau yang bertata dalam kerajaan surga yang
kami umat-Mu yang percaya, untuk kami tetap menyembah memuji Engkau dengan hosana, hosana, hosana bagi-Mu Sang Raja. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja keagungan kami. Haleluya, 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 hosana bagi-Mu Sang Raja. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkaulah kebenaran dan hidup di dalam kami. Kami layak bersyukur kepadamu ya Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, memenuhi setiap hati dan jiwa pikiran kami di dalam segala kebenaran yang daripadamu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hosana hanya bagi-Mu, hosana hanya bagi-Mu Raja kami. Bapa, terima kasih buat semua yang Kau beri Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, buat kesempatan yang Kau beri Bapa. Kami harus terus bersyukur. Hosana hanya bagi-Mu Bapa, hosana hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makanan dan hidangan yang selalu Kau berikan bagi kami Tuhan adalah hidangan yang menyehatkan tubuh jiwa roh kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Bapa, hamba-Mu Tuhan siap untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin. Mari saudara, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Apa sih Bu yang mau Tuhan sampaikan, yang Roh Kudus mau sampaikan? Ternyata hari ini kita diajak lawatannya membuat kaya. Saudara pernah dilawati oleh Tuhan? Amin. Saya yakin saudara pernah. Apa sih Bu lawatan Tuhan? Pelajarannya bagaimana? Nanti kita akan kupas bersama-sama. Tadi kita sudah mengangkat pujian bahwa Tuhan itu segalanya. Kita harus bisa mengatakan hosana bagi Sang Raja kita. Hosana segala kemuliaan hanya bagi Dia, karena Dialah yang berikan segalanya yang baik buat kita. Haleluya. Bagaimana menjadi orang Kristen yang kaya dalam segala hal. Nah, di sini sekarang resepnya. Siapa yang sakit? Kalau sakit ke dokter didapat apa? Dapat resep. Setelah dapat resep, dibelikannya apa? Itu kue? Dibelikannya gorengan? Bukan, tetapi dibelikan obat. Nah, ini resepnya yang Tuhan mau berikan buat kita saat ini. Kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Di situ dalam 2 Korintus pasal 8 ini ada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini wah, ibu ini mulai kasih PR lagi. Ya, entar malam kita baca sama-sama gitu ya. Direnungkan firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman Tuhan untuk kita renungkan. Kita belajar merenung firman Tuhan bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus saya mengambil hanya 2 ayat saja ya. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tuhan merelakan dirinya yang kaya menjadi miskin hanya karena cintanya kepada kita semuanya. 2 Korintus 8 sudah ayat 8 sampai dengan 9. Saudara bisa membacanya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ berbicara tentang pelayanan kasih. Dari pelayanan kasih ini berarti suatu pengajaran. Yuk,
Udah, semua dapat ya? Yuk kita baca sama-sama. Lawatannya membuat saudara dan saya menjadi kaya. Membuat kita semua menjadi kaya hanya karena lawatan Tuhan itu. Kayak apa sih? Kayak ucapan syukur, kayak damai, kayak sukacita, kayak kesejahteraan. Di ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Nah, ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Anak raja loh, rela untuk menjadi miskin karena cintanya kepada saudara dan kita semuanya. Sehingga dia rela. Bayangkan saudara yang kaya-kaya mau jadi miskin. Ya enggak lah Bu, aku sudah berada di zona yang nyaman, aku sudah berada di dalam kelimpahan, aku sudah tidur aja di spring bed yang sun-sun 10 gitu ya. Ngapain Bu saya harus menjadi miskin? Di sini yang dikatakan adalah cinta kasih, keikhlasan. Yang menjadi kaya itu bukan hartamu, tetapi Tuhan mau saudara diperkaya di dalam cinta kasih, yaitu hatimu untuk orang banyak. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ketika saudara menyadari akan hal itu, maka di sini dikatakannya, aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang pelayanan kasih. Tuhan rela, putra tunggal raja yang kudus, dia rela di atas kayu salib untuk pengorbanan yang besar buat saudara dan kita semuanya. Sehingga dia harus dihujat, harus dimaki-maki, harus yang paling sadis, dia harus mati di atas kayu salib tanpa ada dosa. Itu adalah keuntungan yang besar buat kita. Itu adalah harta yang terindah buat kita. Dia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya diperkaya dalam cinta kasih. Ketika saudara dan saya, ketika kita diperkaya dengan cinta kasih, mari kita bagikan kasih itu juga kepada banyak orang. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara pengen jadi kaya atau jadi miskin? Pasti saudara katakan, aku mau jadi kaya Bu. Tetapi jangan lupa bahwa firman Tuhan ini bukan mendorong kita untuk menjadi kaya secara materi. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus saat ini yang baru saja kita baca dari pelayanan kasih ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nanti saudara bisa membacanya sendiri sambil merenungkan firman Tuhan itu. Amin ya. Untuk apa? Untuk memberikan apa yang kita punyai bagi seseorang. Hal itu mungkin lebih baik daripada apa yang saudara kira. Memberikan cinta kasih, memberikan hatimu. Bu, cinta kasih itu harus ada pengorbanan. Iya, Yesus berkorban dalam cinta kasihnya buat saudara dan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam kekayaan Kristus, kekayaan cintanya, mengampuni dosa, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, memberkati orang-orang yang miskin. Ketika saudara diberkati, saudara memberkati. Ketika saudara mendapatkan sukacita, saudara membagikan sukacita sepenanggungan. Ketika engkau menangis, aku ikut menangis. Ketika engkau tertawa, aku ikut tertawa. Ketika engkau dalam kesusahan, aku ikut dalam kesusahan. Ini namanya keikhlasan dalam cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan sendiri buat kita. Tuhan cuma mau ikhlas ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah ayat 8, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Jelas ya, orang-orang lain untuk membantu, saling membantu.
Horizontal tetap harus berjalan, saling membantu di dalam pelayanan kasih dengan hati yang penuh ikhlas. Amin. Kalau saudara memiliki karunia untuk berdoa, doakan orang-orang itu yang membutuhkan doa. Kalau saudara memiliki harta kekayaan, orang yang membutuhkan, dengan hati yang ikhlas engkau membantu para janda, fakir miskin, panti-panti jompo, anak-anak jalanan, panti asuhan, itu sangat membutuhkan keikhlasan. Kalau yang nggak punya duit, bantu topang dengan doa. Doa membutuhkan waktu ya setidaknya 1 jam gitu ya, kira-kira pujian, penyembahan, dan kita masuk dalam pokok-pokok doa. Nah, ketika saudara ada di sana, itu adalah kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada saudara dan kita semuanya. Dan saudara akan bertanya, bagaimana sih Bu menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang bisa dikenan oleh Tuhan, bukan Kristennya saja, bukan Katoliknya saja, tetapi orang yang dikenan oleh Tuhan. Begitu banyak ya kaum muda, kaum mudi, saya tahu banget gitu ya cara kerja anak-anak di kaum muda yang ada di Kristen maupun yang ada di Katolik, ketika mereka mencari dana untuk gereja, mencari dana untuk kebutuhan-kebutuhan misionaris yang ada, untuk penginjilan di luar-luar pulau, mereka menjual baju-baju bekas gitu ya. Nah, ketika mereka menjual baju-baju bekas itu, dari uang itu mereka kumpulkan, dari uang yang mereka kumpulkan mereka sumbangkan. Dengan hati yang ikhlas mereka melakukan pekerjaan Tuhan ini. Jadi firman Tuhan bukan cuma dibaca, firman Tuhan bukan cuma didengar, tetapi firman Tuhan dilakukan. Di sini hari ini Tuhan berbicara kepada kita, tidak berbicara yang lain, tetapi berbicara tentang pelayanan kasih. Jadi itu harus dipraktekkan, harus dikerjakan. Satu contoh yang tadi sudah saya katakan, begitu banyak anak-anak kaum muda ya, dari Katolik, dari Kristen, yang mau menjual baju-baju bekas dan mengumpulkan dana itu untuk pekerjaan sosial. Itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan, memberikan hati yang ikhlas. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak mengenal kasih karunia yang lain, tetapi kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunianya di mana? Rela mati tergantung di atas kayu salib hanya karena penebusan dosa kita, dosa saudara dan kita semuanya. Nah, di sini dari pembacaan kedua ayat ini saja kita pelajari apa sih arti lawatan Allah kepada kita. Selama kita belum mendalami kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka orientasi kita tentang kekayaan hanya terpancang kepada hal-hal yang duniawi. Ternyata kasih karunia yang Tuhan mau ajarkan yaitu keikhlasan hati kita. Amin. Jadi bukan hanya pelajaran-pelajaran yang duniawi saja, hanya berbicara dengan makanan, berbicara dengan keuangan, berbicara dengan pakaian, bukan hanya itu saja, tetapi kita dididik, diberikan satu pengajaran, yaitu melakukan firman-Nya. Maka orientasi kita tentang kekayaan hanya terpancang kepada hal-hal duniawi, itu hal yang salah. Mari kita pelajarin dulu di mana Yesus dilahirkan, bekal apa yang dibawa orang tuanya. Ia yang miskin telah membuat kita kaya dengan hal-hal rohani. Hal-hal rohani ini berbicara keikhlasan. Saudara boleh kaya dalam hartamu, tapi kalau saudara tidak kaya hati, saudara tidak akan pernah bisa membagikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita kaya hati. Dari mana pelajaran kekayaan hati? Dari firman yang diajarkan ini. Lingkari di ayat yang ke-8b ya. Itu aku mau menguji keikhlasan kasihmu, kata Paulus kepada
jemaat di Korintus. Aku mau menguji. Paulus diutus oleh Tuhan. Paulus diutus oleh Allah untuk memberikan pengajaran. Seperti saya saat ini diutus oleh Roh Kudus untuk memberikan pengajaran. Bu, bingung saya, Bu. Ada Allah, ada Tuhan, ada Roh Kudus. Ketiganya itu sama. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara nggak usah dibingungkan. Waduh, Tuhannya orang Kristen 3. Tidak. Tuhannya orang Kristen 1. Allah Bapa. Allah Bapa menciptakan putranya yang tunggal, dilahirkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus dikorbankan, menjadi miskin dalam segala kekayaannya, dan dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga meninggalkan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu. Amin. Jadi nggak usah dibingungkan. Yang terpenting sekarang kita belajar untuk diberikan keikhlasan hati kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah pelajaran lawatan Allah kepada saudara dan kita semuanya. Amin. Saudara bisa difahami akan hal ini karena ini berbicara tentang kerohanian kita. Tuhan yang miskin telah membuat kita kaya dengan hal-hal rohani, bukan dengan hal-hal jasmani. Haleluya. Paham ya di sini ya? Lawatan Allah adalah kesetaraan. Itu adalah lawatan Tuhan di dalam kesetaraan. Tuhan yang diam di surga menjadi setara dengan manusia ketika lahir di bumi. Yesus lahir di bumi, maka jangan bingung dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tadi. Tuhannya orang Kristen tidak 3 tetap 1 ya. Nah, ini Tuhan diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya Yesus Kristus setara dengan manusia ketika dia dilahirkan. Tuhan menyejajarkan diri dengan kemiskinan manusia. Manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kemiskinannya itu banyak. Miskin moral terutama. Miskin dalam pemikiran. Miskin dalam hati. Isinya cuman kekayaan-kekayaan dari pikirannya sendiri. Yang membuat kekacauan. Yang membuat kebinasaan. Yang membuat hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi Yesus datang untuk mengubah semuanya. Dia rela yang kaya menjadi yang miskin. Tetapi dengan cara itu Tuhan mengangkat manusia, Allah mengangkat manusia untuk menjadi lebih dari yang sebelumnya. Menjadi kaya adalah menjadi manusia plus manusia yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara dan kita semua menjadi manusia yang plus gitu. Bukan plus seperti pijetan, bukan. Tetapi manusia yang plus itu manusia yang penuh cinta kasih. Di dalam kerohanian yang dewasa. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah salah paham. Bisa menerima keadaan. Itu namanya manusia plus gitu. Tidak hanya dengan kebutuhannya sendiri. Ketika kita butuh kita baik-baik. Tetapi kalau kita sudah nggak butuh, kita nggak baik-baik, acuh tak acuh. Hati-hati, pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Jangan acuh tak acuh di dalam melayani Tuhan. Pelayanan kasih tetap harus ada di dalam engkau. Nanti kalau engkau suam-suam kuku, kalau engkau acuh tak acuh kepada pelayananmu, ketika engkau membutuhkan sesuatu, Tuhan pun juga bisa membuat acuh tak acuh kepada saudara lu. Kita harus hati-hati. Ini khusus buat pelayan-pelayan yang mendengarkan renungan saya ya hari ini ya. Hati-hati, kita harus sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas untuk melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau hidup di dalam kekurangan. Selalu diberkati dalam segala kelimpahan. Apa sih maksudnya kelimpahan? Apa yang engkau butuhkan Tuhan selalu sediakan. Itu adalah kelimpahan. Porsi masing-masing sesuai ukuran dan takaran yang sudah Tuhan tetapkan bagi masing-masing kita. Porsi saudara dengan porsi saya berbeda. Tetapi itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Setuju? Yang setuju katakan yes, amin, haleluya. Lawatan Allah yang ketiga. Lawatan Allah mendorong untuk hidup berbagi. Ini yang Tuhan mau.
Pernah merasakan hidup miskin akan menjadikan seseorang yang sukses berhati peka bila melihat sesamanya yang miskin. Saudara yang dulu belum diberkati, akhirnya saudara diberkati. Mari kita peka. Oh, itu membutuhkan. Ada orang yang dari dulu sudah kaya, yang dari dulu sudah diberkati, tetapi belum dewasa di dalam rohani. Tetapi begitu dia merasakan lawatan Tuhan, dia semakin oke. Sangat peka sekali dengan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Dan dia memberikan keikhlasan, bantuan kepada siapapun. Karena manusia diberkati oleh Tuhan, apalagi yang memiliki hati yang penuh cinta kasih, hati yang melayani. Saudara tahu apa? Engkau diberikan anugerah yang berlebihan. Karena ketika saudara diberi anugerah yang berlebihan, tidak ada kesombongan, tidak ada kekikiran. Tahu kikir apa enggak? Bukan kikir. Kikir itu medit. Tidak ada kekikiran, tetapi hati yang selalu mengerti, hati yang selalu memberi, hati yang selalu tanggap, hati yang selalu peka dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkannya, dan kita rela memberikannya. Itu yang Tuhan pilih, dan orang itu pasti akan diberkati karena dia tidak ada kesombongan sama sekali. Mau nyoba? Lakukan firman Tuhan, percayalah akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau kita boleh mengalami proses, itu pun Tuhan uji. Ketika kita diuji, kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, kita tetap ada di dalam firman-Nya atau tidak. Apa Bu maksudnya di dalam firman? Tidak minta tolong kepada orang-orang pintar, tidak minta tolong pada dukun, tidak meminta pertolongan jalan pintas, tetapi kita bersandar dalam pengertian yang Tuhan mau untuk kita. Kita tetap menantikan janji-janji Tuhan, kita mengalir terus, kita mengikuti terus, akhirnya Tuhan juga tidak akan. Tuhan firman Tuhan katakan, Tuhan tahu batas kemampuan anak-anaknya, dan cobaan yang datang, ujian yang datang tidak akan melampaui dari kemampuan yang dimilikinya. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin yang disampaikan? Tuhan gak seperti itu, dia gembala yang baik, dia gembala yang tahu akan kebutuhan anak-anaknya. Haleluya. Ini yang ketiga loh ya. Yesus mengajarkan agar kita berbagi kekayaan dari Allah itu kepada semua orang. Ingatlah bahwa kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, dan bila nanti berpulang juga tidak membawa apa-apa. Ingat, ketika kita lahir telanjang, sehelai benang pun tidak ada di tubuh kita. Ketika kita kembali kepada Bapa, satu setel, karena saudara sudah menjadi manusia sebelumnya. Jadi nggak mungkin dong anak-anak Tuhan itu akan terbuka pakai satu pakaian satu setel sebagai mempelai wanita dan kita ada di peti. Nah, tetapi kita tidak membawa apa-apa. Rumahmu dibawa? Enggak. Perhiasanmu dibawa? Tidak. Tidak dibawa. Ada satu cerita. Ketika orang kaya ini meninggal dan dia mulai masuk pintu pertama, boyongan banyak yang dibawa. Terus malaikat Tuhan katakan, loh apa yang kamu bawa ini kok banyak sekali gitu. Ini perhiasanku, ini brankasku, ini banyak, ini ada uang US, ada uang ringgit, ada uang Indo gitu, Indonesia karena rupiah, karena dia di Indonesia. Begitu banyak sekali. Aduh, berlian saya buang, tinggal itu semua, itu adalah sampah, kata malaikat itu. Tidak membawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua kapan? Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Gak perlu bawa apa-apa. Yang perlu hari-hari ini berikan hatimu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau miskin, kalau engkau tidak punya harta kekayaan, bukan miskin ya, maaf. Kalau engkau tidak punya, berikan hatimu untuk Tuhan. Di mimbar kudusnya layani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh.
Bukan kalau butuh baru baik, kalau nggak butuh ogah-ogahan. Tuhan pun nanti akan seperti itu loh kepada kita. Loh Bu, berarti Tuhan balas dendam atau tidak? Kalau saudara, kalau saya jadi Tuhan, ketika saudara butuh, Bu begini Bu, begini Bu, begini Bu. Waktunya saya butuh saudara, bisa Bu, bisa Pak, untuk mengikuti saya pelayanan di sini. Ya bisa. Genjrengannya isu sore, centung, nggak ngangkat hadirat Tuhan. Marah nggak Tuhan? Marah sekalipun di sorga. Waduh, hati-hati ya, nanti kalau kamu butuh tak tinggal kan. Itu bisa loh Bapak Ibu. Mari kita sukakan hati Tuhan dengan hati kita yang bersuka cita. Amin. Ketika saudara menyadari Tuhan sudah baik kepada saudara, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka pujian tadi katakan, Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi kemuliaan-Mu. Kita angkat Hosana itu dari hati kita. Setuju? Yang setuju tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Serahkan hidupmu seluruhnya. Jika saudara menjadi kaya dalam Kristus, kekayaan itu bukan untuk diri sendiri. Kekayaan itu untuk dibagikan agar semua orang berada di posisi atas, bukan di posisi bawah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat akan firman Tuhan hari ini. Kekayaan yang Tuhan berikan bukan saudara harus dibawa, tetapi bagikan kepada orang-orang. Kekayaan hatimu, kekayaan pikiranmu, kekayaan keuanganmu, bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemiskinan bukan hanya berbicara harta atau keuangan, tetapi kemiskinan rohani itu juga adalah satu kemiskinan. Ketika saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah kaya, seharusnya bagikan hati pelayananmu kepada orang-orang yang membutuhkan engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hai pelayan-pelayan, bangunlah dari tidurmu hari ini. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap siap siaga ketika Engkau Tuhan membutuhkan kami Bapa. Kalau kami bisa Tuhan, kalau kami bisa bermain musik, kalau kami bisa memuji Tuhan, kalau kami bisa memberikan suara kami, kalau kami bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu Kau berikan bagi kami. Kami mau siap Tuhan untuk melayani Engkau dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Kalau Engkau memberikan harta kekayaan bagi kami, kalau Engkau memberikan keuangan yang banyak bagi kami, dan hidup kami berkelimpahan Tuhan, itu semua juga bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau memberkati kami. Sehingga kami boleh sadar Bapa, hari ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami akan membagi berkat kami Tuhan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah renungan firman-Mu hari ini Bapa boleh menjadi rema dan memberkati bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Diberkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.